Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali meletus. Tinggi kolom abu vulkanik teramati 1.500 meter atau 1,5 kilometer dari mulut kawah. Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali meletus. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 14,8 mm dan durasi sementara kurang lebih 7 menit 50 detik. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4. Dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung, wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, serta sektoral 8 km pada arah barat daya barat laut. Warga diminta menjauh dari bawah kaki Gunung Lewotobi laki. Per hari ini, Gunung Lewotobi sudah 4 kali erupsi dengan tinggi kolom abu 500 hingga 1.000 meter dari mulut kawah. Dari Flores Timur, Joni Nura iNews melaporkan. Pemirsa, banjirop merendam kawasan Muara Angke, Jakarta Utara dan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Sementara Kabupaten Sleman, Yogyakarta diguyur hujan deras disertai angin kencang. 3 informasi tersebut kami rangkum dalam peristiwa 24 jam. Warga Muara Angke, Jakarta Utara, khususnya di RW 22, terdampak banjirop. Banjir sudah terjadi sejak hari Jumat atau sudah sekitar 4 hari. Air biasanya naik sekitar pukul 8 pagi dan surut pada pukul 11 hingga 2 siang. Banjirop juga menggenangi rumah lebih dari 1.800 warga Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Genangan air memasuki rumah warga hingga ketinggian 30 cm. Sementara genangan air di ruas jalan dan lingkungan mencapai ketinggian 70 cm. Warga yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan dan petani terpaksa menghentikan aktivitas usahanya akibat banjirop. Meski demikian, sejumlah anak-anak justru memanfaatkan suasana banjir untuk bermain air. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kelurahan Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta selama 1 jam pada Minggu sore. Kuatnya hembusan angin ditambah lebatnya hujan membuat baliho dan sejumlah pohon tumbang. Sebuah pohon tumbang menimpa warung hingga rusak parah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Tom Lembong digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana kali ini yakni pembacaan permohonan gugatan. Gugatan pra-peradilan diajukan Tom Lembong melalui kuasa hukumnya untuk memastikan keabsahan penetapannya sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang dilayangkan pada 5 November lalu. Pengacara Tom Lembong Ari Yusuf Amir menyampaikan 5 poin yang membuat kliennya melayangkan permohonan gugatan pra-peradilan tersebut. Salah satunya, klien tidak diberikan hak untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka tidak didasarkan pada bukti yang cukup, sehingga penetapan tersangka dinilai cacat hukum. Tom Lembong terakhir menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2016, sementara kasus yang diusut oleh Kejagung dan menjadi dasar penetapan Tom Lembong sebagai tersangka berada dalam rentang tahun 2015 sampai 2023. Tim kuasa hukum meminta kepada Kejagung untuk memeriksa Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong terkait dugaan korupsi impor gula. Bagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan adanya kerugian negara. Nah, sampai saat ini kami penasihat hukum belum melihat mengenai adanya bukti yang menunjukkan adanya kerugian negara. Untuk agenda selanjutnya akan diikuti oleh jawaban atas gugatan pra-peradilan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa dan tim kuasa hukum berharap dapat menghadirkan Tom Lembong pada sidang selanjutnya. Dari Jakarta, Naura Safika, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung menyatakan 3 hakim agung yang menangani kasasi Rona Tanur tidak melanggar kode etik. MA membantah isu ada pemufakatan jahat dalam kasasi Rona Tanur.
Tim khusus Mahkamah Agung memutus tidak ada pelanggaran etik Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Ronald Tanur. Pemeriksaan Hakim Kasasi kasus Ronald Tanur ini dilakukan untuk menanggapi isu tentang adanya pertemuan mereka dengan ex-pejabat MA Jarod Richard yang diduga menjadi maklar kasus di MA. Tim pemeriksa telah memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Kasus suap kepada hakim menyeruak usai Ronald Tanur divonis bebas pada kasus pembunuhan Dini Sera oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024. Kejagung langsung bergerak cepat dengan menetapkan dan menahan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai penerima suap dalam vonis bebas Ronald Tanur. Kasus suap ini kemudian berkembang dan total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, ex-pejabat MA Jarod Richard, ibu dan pengacara Ronald Tanur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dalam lawatannya ke Brasil, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Indonesia Brazil Business Forum di Rio de Janeiro untuk membahas peluang kerjasama ekonomi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemilihan Gubernur Jakarta tahun ini masih disebut pemilihan Gubernur Ibu Kota Negara. Presiden Prabowo Subianto menyoroti banyaknya kesamaan antara Indonesia dan Brazil, mulai dari sumber daya alam maupun visi strategis untuk masa depan. Presiden pun menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi utama pembangunan sebuah negara, seperti yang telah dilakukan Brazil di bidang energi. Presiden menyoroti peluang besar untuk kerjasama terutama dalam pengembangan biofuel dan energi terbarukan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemilihan Gubernur Jakarta tahun ini masih disebut pemilihan Gubernur Ibu Kota Negara. Tito juga menjelaskan selama Kepres belum ditandatangani Presiden Prabowo, maka Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara. Jika infrastruktur IKN lebih siap, maka penandatanganan Kepres terkait pemindahan Ibu Kota bisa lebih cepat dari target. Komisi 3 DPR RI Senin pagi menggelar fit and proper test bagi calon pimpinan dan calon Dewas KPK periode 2024-2029. Agenda ini dimulai dari pengambilan nomor urut dan membuat makalah sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi 3 DPR. Dan setelah itu masing-masing kandidat diberikan waktu 90 menit untuk pemaparan visi misi dan gagasan. Ya pemirsa, pengorbanan dan kerja keras supporter Indonesia untuk skuad Garuda memang luar biasa. Salah satunya para supporter membentangkan koreo raksasa gambar Gundala Putra Petir dengan Godzilla. Lalu apa pesan koreo raksasa ini? Pertandingan sepak bola timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 selain dibuka dengan lagu Indonesia Raya, juga dinyanyikan para pemain dan penonton di Stadion GBK, menghadirkan koreo yang sangat indah. Ya, kehadiran koreo besutan La Grande Indonesia dengan tema Gundala Putra Petir melawan Godzilla berhasil menyuguhkan pembukaan laga yang apik dan berbeda. Saat pembukaan, sejumlah supporter harus saling bahu-membahu menarik gambar raksasa yang berukuran 50 x 26 meter ini. Di tengah guyuran hujan, secara perlahan gambar raksasa ini mulai terbentang di tribun utara Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gambar Gundala Putra Petir mewakili superhero Indonesia, sedangkan gambar Godzilla yang mewakili tim Jepang. Korea ini juga dipadukan dengan tulisan "Untungnya, ku tak pilih menyerah". Korea itu dipasang untuk menggambarkan perasaan supporter Indonesia yang tak pernah menyerah mendukung perjuangan pemain timnas. Untuk membuat Korea ini La Grande Indonesia memerlukan waktu sekitar 30 hari untuk pengerjaan. Mereka bahkan mengeluarkan uang puluhan juta rupiah untuk memproduksi koreo yang dikerjakan ratusan orang ini. Ya, kita ke informasi sepak bola pemirsa. Jelang melawan Arab Saudi, serangkaian kegiatan pemain timnas kerap menjadi sorotan. Kali ini ada Ivar Jenner yang mencoba cosplay lemparan ala Arhan Pratama. Sementara Nathan Choaon justru mengisi waktu kosongnya dengan berbagi bersama anak panti asuhan.
Hula lucu Eva Jenner emang gak ada duanya deh. Di sela-sela sesi latihan, Eva Jenner justru menunjukkan aksi nyelenehnya. Lemparan gaya Arhan Pratama diturukan Eva Jenner di sesi ini. Lemparan ini memang sering dipakai Arhan saat timnas Indonesia sedang dalam posisi menyerang. Gerakan di tali Eva Jenner bahkan benar-benar mirip sama Arhan Pratama tuh. Mulai dari mengusap bola dengan handuk dan baju, terus bergaya menyapa ke penonton, dan endingnya langsung melempar bola. Memang ada-ada aja ya ulah Eva Jenner ini. Tapi nggak apa-apa deh Bang Ivar. Yang penting nanti pas lawan Arab Saudi, mainnya harus semangat ya. Sementara pemain timnas Nathan Joy di waktu kosongnya justru berbagi bersama anak-anak di Panti Asuhan Yayasan Putra Nusa Jakarta. Momen kebersamaan itu dibagikan Nathan di akun media sosial miliknya. Dalam videonya, Nathan menampilkan aksi juggling bola dan memberikan tanda tangan kepada anak-anak di Panti Asuhan. Antusias anak-anak di Panti Asuhan semakin terasa di saat Nathan membagikan makanan hingga alat tulis. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya, Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga kandang berikutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kali ini lawan berikutnya adalah Arab Saudi. Poin penuh kemenangan skuad Garuda wajib diraih dalam laga ini. Lalu bagaimana prediksi formasi antara Indonesia dan Arab Saudi? Berikut liputannya. Timnas Indonesia menanggung beban cukup berat kala menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Selasa malam. Tak ada opsi lain bagi skuad Garuda jika ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Setelah kalah dari Jepang, pasukan pelatih Sintayong harus bangkit. Jait ZCS dituntut mewujudkan misi kemenangan perdana di kualifikasi putaran ketiga tersebut. 이런 것을 같이 공유하면서 힘을 줬으면 좋겠습니다. 이 자리가 상당히 힘든 자리지만 나름대로 우리 인도네시아 국민들과 팬들이 워낙 응원을 열심히 해줘서 저 또한 힘들지만 기쁘고 아주 자신 있게 고맙게 생각하면서 열심히 하고 있습니다. 그런 부분에 있어서 우리 팬들이나 모든 분들에게 감사하다고 저는 생각하고 있습니다. Timnas Arab Saudi tentu punya juga ambisi serupa. Pasukan Elang Hijau ingin menjinakkan Garuda untuk memperlebar jalan menuju Piala Dunia. Karena itu matchday ke-6 Gelora Bung Karno, Jakarta menjadi pertaruhan besar kedua tim. Jika melihat formasi yang digunakan Sintayong selama meramu timnas Indonesia menggunakan formasi 3-4-3. Kiper diisi oleh Martin Paes, lini belakang Rizky Ridho, Jaitzes, Justin Hapner. Lini tengah dan sayap Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Eva Jenner, Tom Haye. Sementara lini depan ada Yakob Sayuri, Ragnar Oratmangun, Rafael Struwik. Sementara Arab Saudi menentukan formasi yang diprediksikan menggunakan formasi yakni 4-5-1. Kiper diisi Al-Qasar, sementara lini belakang Al-Sarhani, Al-Bulayi, Tabakti, Abdul Hamid. Lini tengah dan sayap Al-Buraikan, Al-Dawasari, Al-Ghanam, Juwain, dan Al-Ashafi. Sementara posisi depan diisi Al-Sehri. Dalam 5 laga yang sudah dilakoni, Indonesia mencatat 3 kali imbang dan 2 kali kalah, di mana kekalahan terbaru yaitu saat dihantam Jepang. Skuad Garuda dibantai tim Samurai Biru 4 gol tanpa balas. Pasukan Sintayong pun berupaya untuk bisa meraih poin penuh saat menjamu Arab Saudi nanti. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, Timnas Indonesia menjalani latihan jelang melawan Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Seluruh pemain akan berusaha maksimal menampilkan performa terbaik. Jelang melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia menjalani official training di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam. Official training kali ini dipimpin langsung oleh Coach Sintayong dan dihadiri oleh seluruh personel Timnas Indonesia, di antaranya Tom Haye, Martin Paes, Jaitzes, hingga Rafael Struwik. Latihan Timnas kali ini jauh lebih serius dari biasanya. Menurut Sintayong, seluruh pemain akan berusaha maksimal menampilkan performa terbaik. Para pemain juga melakukan evaluasi pada pertandingan melawan Jepang sebelumnya dan melakukan analisis permainan Arab Saudi sebagai persiapan untuk pertandingan malam nanti. Di Bangkalan, Madura, polisi menggerebek sebuah rumah yang dicurigai melakukan aktivitas judi online.
Namun saat penggeledahan lokasi petugas malah menemukan 2 senjata api laras pendek serta 2 orang yang sedang asik pesta narkoba. Rumah di Desa Kombengan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ini jadi target penggerebekan Satreskrim Polres Bangkalan. Saat penggerebekan, petugas mendapati 2 warga, salah satunya pemilik rumah, sedang asik menghisap narkoba jenis sabu. Polisi juga menemukan 2 pucuk senjata api di dalam lemari pakaian, serta 2 amunisi dan 3 selongsong peluru. Tersangka mengaku 2 senjata api dibeli dari seseorang dengan harga 2 dan 5 juta rupiah. Penggerebekan dilakukan karena ada laporan terkait aktivitas judi online di rumah tersebut. Keterangan dari yang bersangkutan buat jaga-jaga. Nah, setelah dilakukan pengecekan, dilakukan tes urin juga, ternyata mereka telah menggunakan narkoba. Kedua tersangka sementara dijerat Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api secara ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, aparat Polrestabes Makassar menggerebek rumah kos di Jalan Hertasning, Rapocini yang dijadikan tempat bermain judi online beromset ratusan juta rupiah. Dari lokasi polisi menyita 3 PC, sejumlah handphone, serta ratusan kartu yang telah terregistrasi. Jatantras Polrestabes Makassar menggerebek rumah kos-kosan di Jalan Hertasning, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar yang dijadikan praktek judi online. Saat penggerebekan berlangsung, tampak 2 orang pemuda sedang melakukan praktek judi online. Tak tanggung-tanggung, dalam kamar tersebut polisi menemukan 3 unit PC yang sudah dirakit khusus, beberapa handphone, serta ratusan kartu perdana yang sudah diregistrasi untuk mendaftarkan jenis-jenis judi online yang akan dimainkan. Cuma berdua kerja? Berdua apa? Ada lagi yang lain? Kamar lain? Tidak ada kamar lain? Dalam memuluskan aksinya, para pelaku sering berpindah-pindah kos untuk menghindari incaran polisi. Dari hasil interogasi, dalam kurun waktu 1 tahun, mereka telah meraup keuntungan hingga 700 juta rupiah. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Najib menjelaskan, penggerebekan ini dilakukan setelah menerima laporan warga yang curiga dengan aktivitas pelaku selama tinggal di kos-kosan tersebut. Berdasarkan informasi dari masyarakat, didapatkan di perumahan ini, didapatkan beberapa barang bukti, yaitu alat yang digunakan untuk judi online, itu ada komputer, kartu perdana. Kedua pelaku dan seluruh barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku terancam pasal 27 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Bin, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi pilkada pemirsa. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berkampanye di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Sidul disambut meriah warga dengan tarian Flores Timur. Tiba di lokasi kampanye Jalan Tridharma Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin siang, Sidul langsung disambut meriah tarian Flores Timur. Kampanye ini merupakan kampanye Sidul setelah mengikuti debat ketiga Pilgub Jakarta. Sambutan meriah warga semakin membuat Dul yakin menang 1 putaran. Saya minta maaf, saya mungkin terlalu optimis, tapi saya yakin bisa 1 putaran. Ya semakin ini kita sadar tinggal seminggu lagi, karena itu kita gerakin masyarakat. Karena apa? Kepentingan 1 putaran bukan hanya bagi kami, tapi bagi masyarakat Jakarta. Sebelumnya di hari yang sama, Dul juga berkampanye di Gang Kong Risan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dul menyempatkan berfoto bersama dengan warga setelah menyampaikan program-program unggulannya jika terpilih nanti. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyambangi warga Tanah Merah, Jakarta Utara dan berjanji akan menjadikan lahan kosong untuk taman bermain dan fasilitas olahraga. Dalam kesempatan lain, RK juga mendapatkan dukungan dalam pencalonannya sebagai Gubernur Jakarta dari Barisan Islam Moderat di Penjaringan, Jakarta Utara.
Kedatangan calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil ke kawasan Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara disambut antusias warga. Dalam belusukannya ini, RK banyak menyerap aspirasi dan keluhan sekaligus mensosialisasikan program kerjanya jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat ini berkomitmen akan membangun dan menjadikan lahan kosong sebagai taman bermain dan fasilitas olahraga. Ya, tapi poinnya mereka kan punya curhatan juga. Kampung, Pak. Jangan kampung ini nyaman hanya buat orang dewasa. Anak kecil harus diperhatikan. Harus. Nah, salah satunya saya tanya mau nggak punya taman bermain? Oh mau gitu kan. Nah ini tanahnya coba. Saya dalam imajinasi arsitektur saya udah saya gambar dalam 5 menit lah ya. Ternyata mereka butuh sekolah, kayaknya cukup ya. Mereka butuh nanti taman olahraga. Usai belusukan ke kawasan Tanah Merah, mantan wali kota Bandung ini juga menghadiri deklarasi dukungan Barisan Islam Moderat atau BIMA terhadap pencalonannya sebagai Gubernur Jakarta. Dengan adanya tambahan dukungan ini akan semakin memuluskan jalan pasangan Ridho untuk memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta mendatang. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak turnamen futsal terbesar antar SMA dan SMK digelar di Indonesia Arena Kompleks GBK Senayan, Jakarta. Acara tahun ini digelar untuk melanjutkan kesuksesan edisi sebelumnya dan dirancang sebagai wadah bagi para pemain muda futsal berbakat di tanah air. Axis Nation Cup 2024 kembali digelar. Puncak pertandingan futsal antara SMA dan SMK perempuan dan laki-laki ini digelar di Indonesia, Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Acara ini digelar untuk melanjutkan kesuksesan edisi sebelumnya dan dirancang sebagai wadah bagi pemain futsal berbakat di tanah air. Event ini juga dihadiri oleh ribuan supporter dan penonton. Mereka tak hanya menonton pertandingan final saja, namun juga dihibur konser musik artis-artis ternama. Dalam event ini, Axis berkomitmen untuk terus mendukung munculkan bakat-bakat futsal muda Indonesia dan memberikan kesempatan luas bagi calon atlet muda. Axis, we want to be the provider number one for youth, provider nomor satu untuk anak muda. One of the things very important for youth is sports, right? So we want to create a platform where youth in Indonesia, they can enjoy sports and they can also fulfill their dream, right? So the objective basically is to provide that platform for them to celebrate the sports together under the umbrella of Axis. Ini sangat penting karena apa? Indonesia Arena itu sudah menjadi simbol mimpi seluruh atlet muda se-Indonesia, baik dari basket, volley, futsal, badminton, ini ingin bermain di sini. Jadi kami dari federasi mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Axis Nation Cup ini. Karena dari kompetisi seperti ini kita harapkan nanti muncul bibit-bibit atlet-atlet yang akan bisa bertanding di timnas dan membawa timnas kita naik kelas lagi. Pada pertandingan final ini, tim Putra Medika Samarinda dan tim Putri SMA N2 Mojokerto jadi pemenangnya. Dari Jakarta, Henry Aprila, Ahmad Putra Pamungkas melaporkan.